Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas A1 Farmasi 2020 Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo akan mempresentasikan teori kami, yaitu titrasi bebas air. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Deto. Nama saya Siti Rahma Hutami Kongkolu. Nama saya Jian Indriatawati. Berikut ini materi dari kami. Apa itu titrasi bebas air? Titrasi bebas air adalah suatu titrasi yang tidak menggunakan air sebagai pelarut, tetapi digunakan pelarut organik seperti alkohol, eter, atau pelarut-pelarut organik lain, karena senyawa tersebut tidak dapat larut dalam air menurut Underwood tahun 1993. Basa dan asam yang bersifat lemah seperti alkaloid atau zat seperti alkaloid dan asam-asam organik yang sulit larut dalam air dan tidak begitu reaktif dapat ditentukan dengan jalan titrasi dalam lingkungan yang bebas air atau pelarut bukan air menurut Fata dan Mushidi tahun 1982. Dua jenis titrasi bebas air. Yang pertama, titrasi bebas air basa lemah. Seperti asam asetat merupakan penerima proton yang sangat lemah sehingga tidak berkompetisi secara efektif dengan basa-basa lemah dalam hal menerima proton. Yang kedua, titrasi bebas air asam-asam lemah menggunakan pelarut yang tidak berkompetisi secara kuat dengan asam lemah dalam hal memberikan proton, kecuali alkohol dengan pelarut-pelarut aprotik dapat digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya, pelarut-pelarut dalam titrasi bebas air. Yang pertama, protofilik. Pelarut ini merupakan pelarut yang bersifat basa dan dapat memberikan proton, contoh piridin. Yang kedua, protogenik. Pelarut ini bersifat asam dan dapat memberikan proton, contoh asam klorida, asam asetat, asam nitrat. Yang ketiga, amfiprotolisis. Pelarut ini memberi dan menerima proton sehingga pelarut ini dapat bersifat asam maupun basa. Contohnya asam asetat glasial. Dan yang terakhir, aprotik. Pelarut yang tidak menerima maupun memberi proton ini tidak memiliki sifat asam maupun basa. Contohnya benzena. Indikator yang digunakan dalam titrasi bebas air. Yang pertama, kristal violet. Kristal violet digunakan sebagai 0,5% bobot per volume larutan dalam asam asetat glasial. Berubah warna dari ungu menjadi biru diikuti oleh hijau, kemudian menjadi kuning kehijauan dalam reaksi di mana basa seperti piridin yang dititrasi dengan asam proklorat. Yang kedua, biru timol bertindak sebagai asam dalam larutan dimetilformamida. Sebuah solusi bobot per volume 0,2% dalam metanol memberikan perubahan warna yang tajam dari kuning ke biru pada titik akhir. Yang ketiga, red digunakan sebagai solusi bobot per volume 0,2% dalam dioksan dengan kuning untuk mengubah warna merah. Dan yang terakhir, quanelidin merah digunakan sebagai indikator untuk penentuan obat dalam larutan dimetilformamida, sebuah solusi bobot per volume 0,1% dalam etanol memberikan perubahan warna dari merah ungu ke hijau pucat. Berikut ini contoh praktikum titrasi bebas air. Cara penetapan kemurnian bahan baku papaverin HCl dengan menggunakan metode titrasi bebas air. Pada video kali ini, kita akan belajar bagaimana caranya menetapkan kemurnian bahan baku papaverin HCl menggunakan titrasi bebas air. Titrasi bebas air sebaiknya dilakukan di lemari asam, karena kita menggunakan beberapa asam kuat. Pada titrasi kali ini, kita menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Kalium hidrogen fetalat atau KHP sebagai baku primer, HClO4 0,1N sebagai pentiter, bahan baku papaverin HCl sebagai sampel, asam asetat glasial dan asam asetat anhidrida sebagai pelarut, merkuri 2 asetat untuk mengikat HCl dalam sampel papaverin, dan kristal violet sebagai indikator.
Dalam melakukan titrasi bebas air, kita harus memastikan semua alat dan bahan yang kita gunakan tidak mengandung air. Berikut adalah alat-alat yang digunakan. Semua alat tersebut telah dicuci bersih dengan sabun, dibilas dengan Aquades, kemudian ditiriskan hingga kering. Pertama-tama, kita akan melakukan pembakuan larutan HCl4 0,1N menggunakan KHP. Persiapkan pentiter dengan memasukkan ke dalam buret hingga buret terisi penuh. Timbang seksama KHP sebanyak 200 mg. Siapkan 15 ml asam asetat glasial. Larutkan KHP yang sudah ditimbang menggunakan asam asetat glasial. Pastikan tidak ada sisa KHP di botol timbang dengan cara membilas botol timbang dengan pelarut hingga bersih. Kocok hingga larut. Tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan pastikan KHP sudah terlarut sempurna. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet dan kocok. Kemudian, lakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna dari warna ungu ke warna biru hijau atau biru toska. Setelah selesai titrasi, dicatat jumlah pentiter yang terpakai untuk mentitrasi KHP. Prosedur pembakuan ini kita ulangi minimal 3 kali. Kemudian kita hitung normalitas HCl04 yang sebenarnya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya kita akan melakukan penetapan kemurnian bahan baku papaverin HCl. Siapkan sampel papaverin HCl yang telah ditimbang seksama sebanyak 350 mg. Siapkan 40 ml asam asetat glasial. Larutkan sampel menggunakan asam asetat glasial. Pastikan tidak ada sisa papaverin di botol timbang dengan cara membilas botol timbang menggunakan pelarut sambil dikocok. Tambahkan 5 tetes asam asetat anhidrida dan kocok. Siapkan 5 ml merkuri 2 asetat, tambahkan ke dalam larutan sampel, kocok, dan pastikan papaverin sudah terlarut sempurna. Tambahkan 2 tetes indikator kristal violet dan kemudian dikocok. Dalam proses titrasi papaverin HCl ini terjadi degradasi warna. Dari awalnya warna biru yang masih ada sedikit ungu, kemudian berubah menjadi warna biru, dan kita mengakhiri titrasi ketika tepat warnanya menjadi cenderung menjadi warna ke biru hijau. Dicatat jumlah pentiter yang terpakai untuk mentitrasi sampel. Prosedur ini diulangi minimal 3 kali. Kemudian dihitung berat papaverin HCl dalam sampel menggunakan kesetaraan sebagai berikut. Hitung persen kemurnian papaverin HCl dalam sampel menggunakan rumus berikut. Kemudian berikan kesimpulan apakah kemurnian bahan baku papaverin HCl tersebut memenuhi syarat Farmakopeia Indonesia atau tidak. Demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.